Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ramadan dari kelas HPI C4, NIM 19020260997. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah berlakunya Undang-Undang 1945, sejarah terbentuknya dan sejarah peralihannya ke Undang-Undang RIS 1949 ke Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dan juga berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Pertama-tama tentang Undang-Undang Dasar 1945. Apa sih Undang-Undang Dasar 1945 itu? Nah, Undang-Undang Dasar 1945 sering disebut sebagai konstitusi. Nah, pengertian dari konstitusi tersendiri itu adalah salah satu norma hukum di bawah dasar negara yang dalam arti luas konstitusi adalah hukum tata negara, yaitu keseluruhan aturan-aturan dan ketentuan hukum yang menggambarkan sistem ketatanegaraan suatu negara. Dalam arti tengah, konstitusi adalah hukum dasar, yaitu keseluruhan atau dasar baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dan di dalam arti sempit sendiri, konstitusi adalah undang-undang dasar, yaitu satu atau beberapa dokumen yang memuat aturan-aturan yang bersifat pokok. Dengan demikian, konstitusi bersumber dari dasar negara. Isi norma tersebut bertujuan mencapai cita-cita yang terkandung dalam dasar negara. Tujuan konstitusi secara garis besar ialah sebagai pembatas antara kekuasaan politik agar kekuasaan politik tersebut tidak merugikan rakyat dan agar kekuasaan politik tersebut menjalankan amanahnya dengan tanggung jawab dan dapat sesuai dengan cita-cita yang ditujukan oleh negara. Nah, kemudian garis besar konstitusi memiliki tujuh tujuan umum. Nah, tujuan yang pertama ialah memberikan pembatasan atau pengawasan terhadap kekuasaan politik agar pelaksanaan suatu negara dapat terpusat dan tidak dikendalikan oleh suatu orang, kelompok ataupun lembaga tertentu. Yang kedua ialah membebaskan negara dari kekuasaan mutlak. Yang ketiga, mengatur jalannya kekuasaan sehingga tidak ada tugas dan wewenang yang tumpang tindih antar lembaga. Yang keempat, menghindari tindakan sewenang-wenang agar tidak ada penindasan terhadap rakyat atau agar tidak ada hal yang merugikan kepada masyarakat. Yang kelima, menjadi arahan dalam mewujudkan negara yang makmur dan tercapainya cita-cita bersama. Yang keenam, melindungi hak asasi manusia, baik dalam hal agama, akses terhadap pendidikan, kebebasan berpendapat, dan mendapat penghidupan yang layak. Yang terakhir ialah sebagai pedoman penyelenggaraan negara yang telah disesuaikan dengan tujuan negara dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Sejarah pembentukan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, awalnya Undang-Undang Dasar 1945 dirancang sejak 29 Mei 1945 sampai 16 Juni 1945 oleh BPUPKI yang terdiri dari 21 orang dan diketuai oleh Insinyur Soekarno. Dan kemudian dibentuk tim khusus yang diberi nama Panitia 9 yang difokuskan untuk membentuk atau menyusun konstitusi yang sekarang dinamakan Undang-Undang Dasar 1945. Panitia 9 awalnya merancang Piagam Jakarta yang pada akhirnya menjadi naskah pembukaan Undang-Undang 1945. Pada awalnya di Piagam Jakarta ada polemik di naskah tentang kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun setelah itu polemik sudah hilang dan diganti dengan gambaran umum yang kemudian disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Dan pada 29 Agustus 1945 pengesahan Undang-Undang Dasar dikukuhkan oleh KNIP, Komite Nasional Indo Pusat. Nah, pada tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945 PPKI mengesahkan Undang-Undang 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Setelah itu, perjalanan Republik Indonesia tak luput dari rongrongan pihak Belanda, tak luput dari teror dari negara Belanda yang ingin kembali berkuasa di atas tanah Indonesia. Akibatnya, Belanda mencoba untuk mendirikan negara-negara lain seperti Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, negara Jawa Timur, dan sebagainya. Namun, sejalan dengan usaha Belanda tersebut, maka terjadilah agresi Belanda pada tahun 1947 dan ada agresi Belanda lagi atau dinamakan agresi dua Belanda yang terjadi pada tahun 1948. Nah, hal ini mengakibatkan diadakannya KMB atau Konferensi Meja Bundar, di mana pada saat itu Belanda
yang melahirkan negara Republik Indonesia Serikat. Sehingga Undang-Undang Dasar yang seharusnya berlaku untuk seluruh negara Indonesia itu hanya berlaku untuk negara Republik Indonesia Serikat saja. Namun konstitusi ini tak berlangsung lama dan pada tanggal 17 Agustus 1950 Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Setelah tidak lagi berlakunya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat tahun 1949, kemudian diganti oleh Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang berlaku pada tanggal 17 Agustus 1949 sampai 5 Juli 1959. Nah, Undang-Undang Republik Indonesia Serikat dibubarkan karena demo dari masyarakat yang menuntut agar Indonesia kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia yang awalnya ialah negara Republik Indonesia Serikat. Dinamakan sementara karena undang-undang ini itu bersifat menunggu sampai adanya Dewan Konstituan terbaru yang nantinya akan membentuk konstitusi baru. Di masa ini tercatat pada 1950 sampai 1959 terjadi gejolak yang sangat panas karena pada masa ini banyak sekali kabinet-kabinet yang berganti, yang akibatnya pemerintah daerah tidak puas karena dari pemerintah pusat tidak mengatur lembaga otonom daerah tersebut karena hanya fokus mementingkan kabinet mereka. Gejolak tersebut didengar oleh Insinyur Soekarno sehingga pada waktu tersebut Soekarno berpidato yang isinya tentang menganjurkan kembali dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian dikenal dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Undang-Undang Dasar 1945 akhirnya berlaku setelah Presiden mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli. Setelah Presiden Insinyur Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959, pada akhirnya Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen kembali diberlakukan. Nah, perubahan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Lama masa 1959 sampai 1965 menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Baru. Perubahan itu dilakukan karena Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Lama dianggap kurang mencerminkan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Konstitusi tertulis dan berlaku di Indonesia hasil amandemen ini pula dibuat dengan lebih terperinci. Setelah mengalami proses panjang dari awalnya berlakunya Undang-Undang 1945 menuju ke Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat dan menuju lagi ke Undang-Undang Dasar Sementara 1950 hingga berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Setelah itu Undang-Undang Dasar 1945 mengalami perjalanan yang panjang sehingga bisa ditetapkan menjadi undang-undang sekarang. Karena pada proses itu Undang-Undang Dasar 1945 mengalami 4 kali masa amandemen. Nah, amandemen itu apa sih? Amandemen dapat diartikan sebagai suatu proses penyempurnaan terhadap Undang-Undang Dasar atau hanya melengkapi atau memperbaiki rincian dari Undang-Undang Dasar yang asli. Tujuan Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen atau dirubah waktu itu adalah penyempurnaan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, serta hal lain-lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Latar belakang kenapa kok Undang-Undang Dasar diamandemen adalah pada awalnya pada tahun 1998 Indonesia mengalami kehancuran ekonomi dan politik yang semula menjadi andalan rezim pemerintahan Presiden Soeharto. Dunia perbankan dilanda prahara akibat kesalahan regulasi dan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau bisa disebut dengan KKN. Angka pengangguran meningkat drastis akibat banyaknya PHK sebagai buntut dan kehancuran perekonomian domestik Indonesia yang bergantung kepada utang hutang di luar negeri. Namun dari krisis moneter pada tahun 1998 ini juga memunculkan suatu konsep reformasi sebagai awal proses demokrasi di Indonesia, yaitu diadakan amandemen undang-undang. Nah,
Latar belakang perubahan Undang-Undang 1945 antara lain karena pada masa Orde Baru, kekuasaan tertinggi di tangan MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan kekuasaan yang sangat besar pada Presiden. Adanya pasal-pasal yang terlalu luas atau dianggap sebagai pasal-pasal yang dapat menimbulkan multitafsir, serta kenyataannya rumusan Undang-Undang Dasar 1945 tentang semangat penyelenggaraan negara yang belum cukup didukung ketentuan konstitusi. Setelah itu dilakukan amandemen pertama. Sidang umum MPR pada tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999. Amandemen ini ditetapkan 9 pasal. Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 21. Nah, inti dari amandemen ini atau kenapa kok amandemen undang-undang ini diamandemen untuk pertama kali ialah karena mengenai pergeseran kekuasaan eksekutif yang dalam hal ini presiden dianggap terlalu kuat. Yang seperti saya jelaskan di awal bahwa kekuasaan berada di tangan MPR dan kekuasaan paling besar berada di tangan presiden, sehingga lembaga tersebut dianggap sebagai lembaga yang sangat kuat. Selanjutnya, amandemen kedua terjadi pada tanggal 18 Agustus tahun 2000 yang disahkan melalui sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR pada tanggal 7 sampai 8 Agustus tahun 2000. Pada amandemen kedua ini telah dilakukan amandemen terhadap bab atau 25 pasal, di mana pasal-pasal yang dilakukan amandemen yakni pada pasal 18, 18A, 18B, 19, pasal 20, pasal 20A, dan juga telah terjadi amandemen pada pasal 22A, pasal 22B, pasal 25E, pasal 26, pasal 27, pasal 28A, dan 28B, 28C, 28D, 28E, 28F, 28G, 28H, 28I, hingga sampai pasal 28C. Selanjutnya yaitu amandemen ketiga. Amandemen ketiga ini terjadi melalui ST MPR pada tanggal 1 hingga 9 November 2001, ataupun tepatnya amandemen tersebut terjadi pada tanggal 10 November 2001. Ada sebanyak 3 bab atau 22 pasal yang telah dilakukan amandemen pada tahap ketiga ini. Bab-bab yang telah dilakukan amandemen ini adalah bab 7A, bab 7B, dan juga bab 8A. Sedangkan pasal-pasal yang dilakukan amandemen pada tahap ketiga ini terdiri atas pasal 1, pasal 3, pasal 6, pasal 6A, pasal 7A, pasal 7C, pasal 8, pasal 11, pasal 17, pasal 22C hingga 22E. Dan juga ada pasal 23, pasal 23A, pasal 23E, pasal 23F, 23G, pasal 24, pasal 24A hingga 24C. Selanjutnya, amandemen keempat. Nah, sejarah terakhir dari amandemen ini ialah amandemen keempat ini terjadi pada tanggal 10 Agustus tahun 2002 melalui ST MPR dan dilakukan amandemen pada 2 bab dan 13 pasal. Sekian hal-hal yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua yang mendengarkan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.